Di sini aku akan menjawab soal UAS dari mata kuliah pedagogi. Nah, untuk jawaban yang pertama, perbandingan antara pendidik sebagai transmitter of knowledge dan learning facilitator. Pendidik sebagai transmitter of knowledge itu perannya lebih dominan menyampaikan materi. Guru aktif menjelaskan, peserta didik cenderung pasif, yaitu fokusnya pada hafalan dan pencapaian. Sedangkan pendidik sebagai learning facilitator berperan sebagai pembimbing. Guru menciptakan suasana belajar yang aktif, memberi stimulus, dan membantu peserta didik menemukan pengetahuan tersendiri melalui diskusi, praktik, dan refleksi. Dan yang lebih relevan saat ini adalah learning facilitator, yaitu karena peserta didik hidup di era digital. Informasi itu jadi mudah diakses dan dibutuhkan itu bukan hanya sebuah pengetahuan, tetapi juga berpikir secara kritis, kreatif, dan kolaboratif. Guru membantu mengarahkan kepada peserta didik. Jadi tidak hanya memberikan sebuah jawaban, tetapi juga pendidik memberikan arahan kepada peserta didik. Nah, untuk jawaban nomor 2 yaitu contoh kasus lingkungan pendidikan yang menghambat perkembangan peserta didik. Contoh yang sering terjadi adalah lingkungan sekolah yang terlalu menekankan nilai dan ranking. Peserta didik dituntut untuk mendapatkan nilai yang tinggi, tetapi kurang diberi ruang untuk bertanya ataupun berpendapat. Faktor penyebabnya yaitu seperti tempat pembelajaran yang satu arah, tekanan akademik yang berlebihan, dan minimnya perhatian terhadap kondisi psikologis peserta didik. Akibatnya itu peserta didik takut salah, kurang percaya diri, dan kreativitas dan juga potensinya itu tidak berkembang. Dan untuk jawaban nomor 3 yaitu bagaimana pendidik menegakkan disiplin tanpa menghilangkan unsur kasih sayang. Menurut aku, disiplin dan kasih sayang itu tidak bertentangan, justru harus berjalan bersamaan. Disiplin bisa diterapkan dengan cara membuat aturan yang jelas dan adil sejak awal. Lalu membuat aturan yang disampaikan mudah untuk dipahami. Dan pendidik konsisten, tidak pilih kasih dalam menerapkan aturan tersebut. Sementara unsur kasih sayang ditunjukkan dengan memberikan teguran secara baik, bukan dengan marah ataupun sebuah bentakan. Menegur secara personal, jadi tidak mempermalukan di depan teman-temannya, dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki kesalahannya. Contohnya, jika ada peserta didik terlambat masuk kelas, pendidik itu tidak langsung menghukum, tetapi menanyakan alasannya terlebih dahulu. Setelah itu, pendidik memberikan konsekuensi yang mendidik, seperti tugas tambahan yang bersifat tanggung jawab, bukan hukuman fisik ataupun kata-kata kasar. Jadi, disiplin tanpa kasih sayang membuat peserta didik takut, sedangkan kasih sayang tanpa disiplin membuat peserta didik tidak belajar tanggung jawab. Oleh karena itu, pendidik harus tegas tetapi tetap manusiawi. Dan untuk jawaban yang keempat yaitu kontribusi paradigma pendidikan Islam terhadap etika peserta didik. Menurut aku, pendidikan Islam itu sangat berkontribusi dalam pembentukan etika peserta didik, karena tidak hanya menetapkan kecerdasan intelektual, tetapi juga akhirat. Contoh penerapan di sekolah itu seperti membiasakan salam, sopan santun, dan kejujuran, lalu mengaitkan materi pelajaran dengan nilai moral dan agama. Dan guru itu harus menjadi teladan dalam sikap dan perilaku. Tujuan pendidikan Islam bukan hanya untuk pintar, tetapi untuk berakhlak mulia juga. Jawaban nomor 5 yaitu
Kritik terhadap pandangan pendidikan sebagai transfer pengetahuan dan hakikat manusia. Pandangan bahwa pendidikan hanya sebagai transfer pengetahuan itu terlalu sempit, karena pendidikan juga membentuk sikap, nilai, dan juga kepribadian. Peserta didik itu bukan wadah kosong, tetapi individu yang aktif. Pendidikan dapat mengubah hakikat manusia, misalnya dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, dari yang awalnya tidak terarah menjadi memiliki sebuah tujuan, dan dari yang awalnya kurang beretika menjadi berkarakter. Karena pendidikan itu mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak seseorang dalam kehidupan sosial ataupun kehidupan sehari-harinya.